Bab 1, The Millionaire Next Door. Jumpai milioner tetangga kita. Penampilan seringkali menyesatkan dalam menilai kekayaan seseorang. Banyak orang mengira bahwa seorang milioner akan memiliki barang-barang mewah, seperti pakaian mahal, arloji, dan mobil terbaru. Namun, kenyataannya, banyak milioner sejati justru hidup sederhana dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak esensial. Mereka lebih fokus pada pengelolaan keuangan yang bijaksana dan menginvestasikan kekayaan mereka dengan cerdas. Milioner sejati seringkali tidak terlihat seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Mereka tidak perlu menunjukkan kekayaan mereka melalui simbol-simbol status eksternal. Sebaliknya, mereka membangun kekayaan melalui pengelolaan uang yang hati-hati, investasi yang baik, dan gaya hidup yang sederhana. Seperti pepatah Texas yang disebutkan, topi lebar tidak punya sapi. Penampilan mewah tidak selalu mencerminkan kekayaan yang sebenarnya. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang bijaksana dan investasi yang cerdas adalah kunci utama untuk menjadi seorang milioner. Nah, pada subbab yang pertama, potret seorang milioner. Jutawan sejati di Amerika Serikat seringkali tidak sesuai dengan stereotip umum yang dikaitkan dengan kekayaan. Mereka lebih memilih hidup sederhana, hemat, dan berinvestasi secara cerdas daripada memamerkan kekayaan melalui barang-barang mewah atau simbol status. Sebagian besar jutawan adalah orang yang bekerja keras, seringkali sebagai pengusaha atau profesional yang berusaha sendiri. Mereka cenderung tidak menghabiskan uang secara boros, melainkan menyimpan dan menginvestasikan penghasilan mereka dengan hati-hati. Mereka lebih memilih untuk hidup di bawah kemampuan mereka, dan banyak dari mereka menikmati peningkatan nilai aset seperti rumah yang dimiliki dalam jangka panjang. Selain itu, mereka menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan cenderung bekerja keras dengan rata-rata jam kerja yang panjang setiap minggunya. Meskipun mereka adalah investor yang cerdas dan kritis, mereka jarang menjual investasi mereka. Lebih memilih untuk menabung dan merencanakan masa depan dengan matang. Kesederhanaan, disiplin keuangan, dan pandangan jangka panjang adalah karakteristik utama yang membedakan jutawan sejati dari mereka yang hanya tampak kaya di permukaan. Pada subbab yang kedua, mendefinisikan kekayaan. Menyoroti perbedaan dalam cara mendefinisikan kekayaan, bagi kebanyakan orang Amerika, kekayaan seringkali diartikan sebagai kepemilikan materi dan gaya hidup konsumtif. Namun, definisi ini tidak selalu mencerminkan kenyataan keuangan yang sesungguhnya. Kekayaan sejati seperti yang didefinisikan dalam konteks ini lebih terkait dengan kepemilikan aset yang mengalami apresiasi dan menghasilkan pendapatan, seperti investasi, saham, obligasi, dan bisnis milik sendiri. Orang-orang yang benar-benar kaya cenderung lebih menghargai peningkatan nilai aset mereka daripada memamerkan gaya hidup mewah. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan, tetapi tentang manajemen keuangan yang bijaksana dan kepemilikan aset yang berkelanjutan. Lalu pada subbab yang ketiga, definisi nominal dari kekayaan. Kekayaan sejati tidak diukur dari barang-barang mewah atau gaya hidup konsumtif, melainkan dari kekayaan bersih yang dimiliki seseorang. Kekayaan bersih dihitung sebagai nilai total aset seseorang dikurangi dengan utang. Dalam konteks ini, seseorang dianggap kaya jika memiliki kekayaan bersih minimal 1 juta US dollar. Hanya sekitar 3,5% dari rumah tangga di Amerika yang memenuhi kriteria ini.
dengan mayoritas dari mereka memiliki kekayaan bersih antara 1 juta US dollar dan 10 juta US dollar. Fokus pada kelompok ini penting karena kekayaan pada tingkat ini dapat dicapai oleh banyak orang Amerika dalam satu generasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan lebih terkait dengan manajemen keuangan yang bijaksana dan akumulasi aset daripada dengan penampilan atau gaya hidup yang terlihat kaya di permukaan. Pada subbab yang keempat, seberapa kaya Anda seharusnya? Kekayaan tidak hanya diukur dari jumlah absolut kekayaan bersih seseorang, tetapi juga dari seberapa besar kekayaan tersebut sesuai dengan penghasilan dan usia mereka. Dengan kata lain, seseorang dengan penghasilan tinggi dan usia lanjut seharusnya memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang berpenghasilan lebih rendah atau lebih muda. Dalam contoh yang diberikan, keluarga dengan penghasilan sederhana yang mampu menabung dan berinvestasi sehingga memiliki kekayaan bersih di atas rata-rata kelompok penghasilan dan umur mereka dapat dianggap kaya dalam konteks tersebut. Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi tetapi memiliki kekayaan bersih yang tidak sebanding dengan penghasilannya mungkin tidak dianggap kaya, terutama jika gaya hidupnya itu konsumtif. Oleh karena itu, definisi kekayaan juga mempertimbangkan kemampuan seseorang untuk hidup nyaman tanpa bekerja, yang lebih mungkin dicapai oleh mereka yang bijaksana dalam mengelola penghasilan dan investasi mereka. Pada subbab yang kelima, bagaimana menetapkan apakah Anda kaya? Kekayaan bersih yang seharusnya dimiliki seseorang dapat dihitung dengan rumus sederhana. Kalikan usia dengan penghasilan tahunan sebelum pajak, lalu bagi hasilnya dengan 10. Ini memberikan perkiraan kekayaan bersih yang ideal bagi seseorang pada usia dan tingkat penghasilan tertentu. Orang yang memiliki kekayaan bersih 2 kali lipat atau lebih dari jumlah yang diharapkan disebut Prodigious Accumulator of Wealth atau PAW atau akumulator kekayaan luar biasa. Sebaliknya, mereka yang memiliki kekayaan bersih setengah atau kurang dari jumlah yang diharapkan disebut Under Accumulator of Wealth atau UAW, atau akumulator kekayaan yang kurang. Rumus ini membantu menilai apakah seseorang berada di atas, di bawah, atau sesuai dengan tingkat kekayaan yang seharusnya, berdasarkan usia dan penghasilan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan yang baik untuk mencapai status kekayaan yang ideal. Pada subbab yang keenam, PAW versus UAW. Perbedaan antara Prodigious Accumulator of Wealth atau PAW dan Under Accumulator of Wealth UAW. PAW adalah individu yang sangat berhasil dalam menghimpun kekayaan bersih dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok penghasilan dan usia yang sama. Ciri khas PAW adalah memiliki setidaknya 4 kali lebih banyak kekayaan daripada UAW. Contohnya bahwa PAW seperti Tuan Miller atau Bubba Richards mampu mengakumulasikan kekayaan jauh di atas tingkat yang diharapkan meskipun penghasilannya relatif sederhana. Sebaliknya, UAW seperti Tuan James Howard memiliki kekayaan yang jauh di bawah tingkat yang diharapkan. Meskipun memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Perbedaan utama antara PAW dan UAW terletak pada kebiasaan pengeluaran dan gaya hidup. UAW cenderung menghabiskan lebih banyak untuk mempertahankan citra kelas menengah atas, seperti membeli mobil mewah, pakaian mahal, dan keanggotaan klub eksklusif. Sebaliknya, PAW lebih fokus pada akumulasi kekayaan daripada konsumsi.
memilih untuk hidup di bawah kemampuan mereka, dan menekankan pentingnya disiplin keuangan dan investasi yang bijaksana. Nah, kesimpulannya, kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan tidak hanya bergantung pada penghasilan, tetapi juga pada pengelolaan keuangan yang cermat dan gaya hidup yang sederhana. Lalu pada subbab yang ketujuh, Anda atau nenek moyang Anda. Sebagian besar jutawan di Amerika Serikat adalah generasi pertama yang kaya, yang berhasil mengumpulkan kekayaan mereka sendiri tanpa warisan atau bantuan keuangan yang signifikan dari keluarga. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa latar belakang sosioekonomi sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai status jutawan dalam satu generasi. Sebaliknya, kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, kerja keras, dan pemanfaatan peluang ekonomi di Amerika adalah faktor kunci dalam membangun kekayaan. Hanya sebagian kecil jutawan Amerika yang menerima kekayaan melalui warisan atau dana perwalian. Nah, datanya menunjukkan bahwa hanya 19% dari jutawan yang menerima penghasilan atau kekayaan dari dana perwalian atau pemukiman jenis apapun. Kurang dari 20% mewarisi 10% atau lebih dari kekayaan mereka. Lebih dari separuh jutawan tidak pernah menerima warisan sebesar $1 juta sekalipun. Kurang dari 25% pernah menerima aksi kebaikan sebesar $10.000 atau lebih dari keluarga. 91% tidak pernah menerima kepemilikan bisnis keluarga sebagai hadiah. Hampir separuh tidak pernah menerima bantuan keuangan untuk pendidikan dari orang tua atau kerabat. Kurang dari 10% percaya bahwa mereka akan menerima warisan di masa depan. Fakta-fakta ini menekankan bahwa Amerika adalah negara yang menawarkan peluang besar bagi individu yang percaya pada sistem ekonomi dan sosial yang ada, yang memungkinkan mereka untuk mengakumulasi kekayaan meskipun berasal dari latar belakang sederhana. Ini mencerminkan bahwa Amerika selalu menjadi tempat di mana keberhasilan finansial dapat dicapai oleh siapa saja yang mau bekerja keras dan memanfaatkan peluang yang ada, sebagaimana yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu.